Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat honorer se-Indonesia. Salam perjuangan, jangan sampai padam dalam perjuangan ini, karena ini urusannya nasib kita dan keluarga kita. Jadi malam ini teman-teman, kami ini honorer atau non-ASN yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kebetulan kami ini sedang bersama dengan Kang Bahri. Nah, Kang Bahri ini adalah Ketua Ikatan Non-ASN Kabupaten Lebak. Kemudian dia juga sebagai Sekretaris Umum di Persatuan Pegawai Non-ASN se-Provinsi Banten. Kemudian beliau juga dipercaya oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Nasional menjadi juru bicara di istana kemarin. Dan saya juga berada ini bersama rekan-rekan ini dengan Kang Yona. Kang Yona juga ini masih sama dengan saya honorer di Kabupaten Lebak. Terus dan ini ada Kang Robi, sama Kang Robi juga. Kebetulan dia adalah Ketua Forum Teknis Kabupaten Lebak, Kang Robi ini. Dia bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Lebak, sama seperti saya. Nah, ini kita kan banyak beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, baik di dalam grup forum ataupun yang japri ke saya, dan kemudian secara di darat gitu ya, banyak pertanyaan gitu. Nah, ini kebetulan lagi bersama Kang Bahri, kita pertanyakan langsung ke Kang Bahri selaku juru bicaranya ya. Jadi gini Kang Bahri, ini banyak pertanyaan kan ya dari teman-teman yang memang antusias, karena memang ini masalah status gitu kan, masalah status mereka yang sudah bertahun-tahun mungkin mengabdi kepada pemerintah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi seberapa pentingkah honorer untuk diperjuangkan? Menurut saya sangat penting sekali untuk diperjuangkan, karena perjuangan mereka ini sudah berjalan pada waktu yang lama. Kita bisa menyimak dari masa Presiden SBY, kemudian berganti ke Presiden Jokowi, dan sekarang ke Pak Prabowo. Isu-isu honorer ini terus masih ada menjadi trending topik dan sepertinya belum terselesaikan. Nah, kembali ke pertanyaan kan, seberapa pentingkah honorer diperjuangkan? Ini sangat penting sekali, karena mereka adalah bekerja pada pelayanan publik, administrasi, menjadi garda terdepan di instansi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah jumlah mereka juga sangat banyak. Nah, yang R2 R3 aja ini yang nggak dapat formasi itu hampir kurang lebih 700.000 di Indonesia. Nah, melihat dedikasi mereka, pekerjaan mereka pada instansi dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, maka ini sangat wajar dan wajib bagi pemerintah mencari solusi atas pengabdiannya untuk upah yang layak dan kehidupan yang layak untuk mereka. Kemudian bukankah honorer ini sudah dijamin ya, pasti diangkat sesuai amanat undang-undang ASN? Paling lambat itu Desember 2024. Sementara sekarang udah lebih ini Kang Bahri. Gimana ini? Nah, betul sekali, ini hampir seluruh honor ya di Indonesia punya pemahaman dan penafsiran yang sama atas regulasi ini, bahwa di pasal 66 itu ya, di undang-undang ASN terbaru itu per Desember harus sudah selesai. Di pasal 66 itu bunyinya adalah bahwa per Desember itu non-ASN atau nama lainnya ya, itu wajib diselesaikan penataannya. Nah, penataan di sini kalau kita baca di penjelasan undang-undang itu di bawahnya, itu adalah berupa verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga berwenang. Jadi tahapannya penataan ini verifikasi dulu, validasi, kemudian pengangkatan. Artinya sudah jelas, tidak ada tafsir-tafsir lain bahwa honorer ini wajib diangkat, yaitu per Desember 2024. Ini konstitusional, sudah dijamin undang-undang gitu. Iya. Nah, kemudian gini Kang Bahri ya, pernah tidak pemerintahan ya sebelum Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mengangkat honorer jadi ASN? Nah, ini yang saya sampaikan kemarin di Istana Negara ya, bahwa pemerintahan dari mulai Pak Jokowi, Pak Prabowo ini sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa pengangkatan honorer. Kenapa?
Karena pada masa SBY itu 2 kali mengeluarkan PRP. Yang pertama mengangkat honorer jadi CPNS, dan yang kedua honorer K1 dan K2 menjadi CPNS. Jadi ini bukan pertama kali dilakukan, oleh pemerintah sebelumnya pun pernah dilakukan, sehingga sangat wajar dan sangat pantas jika ini pun dilakukan, mengingat dedikasi dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Iya, jadi Kang Bahri, saya ini mendengar ya, Akang Bahri ini menyampaikan tuntutan di istana agar honorer itu akan diangkat P3K penuh waktu. Biayanya bersumber dari APBN. Kenapa tidak di APBD? Nah, betul sekali itu. Jika Kang Oka dan kawan-kawan para honorer menyimak tuntutan saya yang waktu itu disiarkan live di TikTok ya, saya menyampaikan bahwa pemerintah pusat ini punya andil besar terhadap pengangkatan honorer di seluruh Indonesia. Kami waktu itu mengusulkan agar ini diangkat seluruhnya R2 R3 jadi P3K penuh waktu dengan pembiayaan dari APBN. Kenapa APBN? Karena berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendagri itu dari 38 provinsi, itu hanya ada 3 daerah di Indonesia yang APBD-nya kategori sehat, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Bali. Nah, luar daripada itu kondisi APBD-nya lemah, rasio kemandirian daerahnya kurang. Itu sudah pasti menjadi beban daerah dan bisa jadi tidak terakomodir. Untuk daerah yang PAD-nya besar pun seperti Banten misalkan, itu kalau kita breakdown ke kabupaten kota masih ada Pandeglang dan Lebak yang APD-nya mungkin tidak mumpuni untuk membiayai P3K penuh waktu. Sehingga kami ingin sampaikan ke pemerintah pusat, yaitu melalui kantor staf presiden dan Mensesnek saat itu, mohon ini untuk dicari solusinya, dilakukan berbagai eksersis kebijakan, semoga bisa ada peluang dan celah dibiayai dari APBN. Nah, kami minta dihadirkan Menteri Keuangan, Menpan RB, BKN, Mendagri, supaya menganalisa betul ini pengangkatan honorer jadi P3K penuh waktu ini sudah menjadi bagian hak para honorer, atau mungkin saja ini menjadi hak asasi atas pengabdian, atas pekerjaan mereka, sehingga mereka pun berhak memperoleh upah yang layak. Bayangkan misalkan ada honorer yang digaji 300.000 sampai 1 juta. Miris ya? Miris. Di daerah kita saja di Lebak itu UMK itu besarannya 3,2 kira-kira. Nah, UMK itu apa? Biaya minimal atau biaya terkecil untuk membiayai seseorang untuk hidup layak. Betul. Itu bukan untuk mewah-mewahan, untuk lain-lain, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bayangkan honorer yang gajinya di bawah 3 juta. Dan kalau kita cross check itu rata-rata, saya masih mendata waktu itu gajinya ada yang dari 200.000 sampai tertinggi 3,5 juta. Tapi kalau kita rata-ratakan mungkin masih di bawah 2 juta. Nah, ini menjadi PR pemerintah. Kami berpesan, honorer ini bukan tenaga kerja murah. Iya, betul. Bukan tenaga kerja murah. Mereka juga harus diperhatikan, dicarikan solusi. Pemerintah harus bekerja serius mencari solusi, karena waktu mereka itu sebagian besar bekerja di kantor, bekerja di sekolah untuk mengajar, bekerja di fasilitas kesehatan, melayani masyarakat. Ini betul-betul mereka juga bukan hanya penerima seperti bantuan sosial, mereka adalah pekerja yang berkontribusi secara kinerja, kemudian mendapatkan upah. Jadi ada feedback yang seimbang gitu, tidak berpotensi untuk merugikan negara gitu. Hanya saat ini kami ingin mendengar, menyimak penjelasan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan terutama, apa kendala-kendala kebijakan fiskal dan lain-lain yang nanti bisa dikomunikasikan ke pemerintah seluruh daerah di Indonesia ya, penyelarasan kebijakan dan anggaran. Karena ini tidak bisa hanya diurus di daerah, ego daerah yang PAD-nya tinggi bisa mengangkat penuh waktu, sementara yang PAD-nya rendah
masih terkendala. Kemudian kita juga masih melihat ada kesenjangan antara honorer yang di instansi pusat dengan daerah. Instansi pusat itu rata-rata lulus. Saya cek kemarin perbandingan antara pelamar dengan sisa yang R2 R3-nya itu ada di kisaran 5%. Sementara kita yang di daerah R2 R3 itu terhadap total pelamar dan yang tersisa R2 R3 itu masih di atas 50%. Nah, angka-angka ini harus menjadi perhatian bahwa Indonesia bukan hanya bicara pusat, bicara daerah, tapi ini keterpaduan pembangunan. Tapi kami juga ingin ini diselesaikan tanpa adanya menghambat terhadap proses belanja-belanja pembangunan. Kami berharap pembangunan berjalan, pelayanan publik ke masyarakat bisa ditunaikan dan semuanya bisa diangkat P3K penuh waktu. Bagaimana solusinya? Kita serahkan ke pemerintah untuk secara terbuka, untuk secara jujur menganalisa regulasi, kebijakan dan juga penganggaran itu. Oke, baik Kang Hadi. Jadi begitu ya teman-teman honorer atau non ASN se-Indonesia. Diskusi kita malam ini dengan Kang Bahri selaku juru bicara Aliansi R2 dan R3 Nasional mengenai P3K gitu ya. Jadi saya ke Kang Bahri lagi nih. Ini pesan buat teman-teman di Indonesia nih. Pesan untuk non ASN di Indonesia. Pertama pesan saya adalah mari kita bersatu, satukan ide gagasan. Kita bukan kelompok penekan pemerintah, kita bagian dari pemerintah yang bersama duduk bersama mencari solusi. Nah, di berita terbaru itu yang trending topik soal memo presiden. Kita berikan kepercayaan ke aliansi dan pemerintah, kita berikan kesempatan menganalisa itu. Dan info yang terdekat kita akan mengadakan audiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk sama-sama mengawal. Di eksekutif kita minta ke Bapak Presiden, di DPR RI kita minta kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Keterpaduan ini kita optimis bisa terselesaikan, bisa cari solusi sehingga secepatnya honorer ini bisa diangkat P3K penuh waktu. Amin, amin. Jadi sekian gitu saja ya teman-teman non ASN se-Indonesia, baik yang di aliansi R2 dan R3 nasional, kemudian di Portekin, kemudian untuk forum-forum di daerah-daerah, di kabupaten, kota, di provinsi se-Indonesia ya. Saya Oka Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba.